Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menerangkan mengenai analisa kami tentang PT Unilever Indonesia. Ini guna untuk memenuhi tugas UTS yang dibimbing oleh Ibu Fauzia. Langsung saja, di sini kami akan menjelaskan mengenai PT Unilever. PT Unilever merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi produk-produk kebutuhan konsumen. PT Unilever ini berdiri pada tahun 1933. PT Unilever Indonesia ini sudah menyiapkan strategi dan taktik dalam menghadapi persaingan-persaingan antar perusahaan. Mengingat banyaknya pesaing yang berkiprah di dunia internasional, maka sangat perlu adanya strategi yang sangat jitu dari perusahaan yang mau mengangkat namanya di benak para konsumen di berbagai negara. Selain itu, di PT Unilever ini mereka juga melakukan strategi berupa analisa SWOT, penerapan marketing mix seperti 7P dan 4C, adanya promotion mix, kemudian adanya penerapan marketing mix di PT Unilever. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah analisis SWOT dari PT Unilever Indonesia. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memutuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength, peluang, opportunity, kemudian ada kelemahan atau weakness, dan ancaman atau threat. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengambilan misi, tujuan strategi, dan kebijakan perusahaan. Oke, langsung saja. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkualitas putih, berambut panjang sehingga dapat memicu konsumen untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. Nah, di sini contohnya seperti produk kecantikan ya, maka model yang dipilih juga harus menerapkan dari produk itu seperti harus putih. Jadi para konsumen itu ikut tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang kedua, PT Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari perbelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. Selanjutnya ada pemimpin pasar konsumen good di Indonesia. Ya, karena banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari PT Unilever, maka tidak heran apabila PT Unilever ini dijuluki sebagai pasar consumer goods di Indonesia. Kemudian yang keempat, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, termotivasi di segenap jajaran. Kemudian adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori penting seperti face care dan es krim. Selanjutnya, PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah dapat terlayani. Kemudian yang kedua ada kelemahan atau weakness. Yaitu yang pertama, PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Yang pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antara departemen yang punya agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Yang kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dari dukungan departemen seperti sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, kelemahan yang kedua adalah rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Yang ketiga, ada jumlah karyawan yang tambun. Kemudian ada yang kelima, lambatnya konsolidasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. Selanjutnya yaitu ada opportunity atau kesempatan atau peluang. Yang pertama adalah stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi perekonomian Indonesia.
Kemudian ada tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat Prima Indeks Kepuasan Konsumen dari PT Unilever Indonesia. Kemudian tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods. Selanjutnya ada ancaman atau threat, yaitu adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa, sawit, gula, dan lain-lain. Kemudian tidak stabilnya nilai rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, melemahnya daya beli konsumen. Ini biasanya diakibatkan oleh kurangnya promosi atau kurangnya pengetahuan dari konsumennya. Yang keempat, maraknya pemalsuan penyelundupan produk dari Cina. Yang keenam, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri. Dari analisa SWOT tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan untuk lebih berhati-hati dan lebih berinovasi terhadap hal-hal baru dan berhati-hati karena pada zaman sekarang ini banyak sekali pesaing-pesaing yang mungkin lebih handal dalam hal promosi, sehingga harus mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memacu adanya ancaman-ancaman dari luar. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya mengenai strategi marketing mix 7P yang dilakukan oleh perusahaan PT Unilever. Pertama-tama, marketing mix 7P adalah strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan yang maksimal dengan menggunakan 7 elemen, yaitu produk, price, promotion, place, people, physical evidence, dan proses. Yang pertama, produk. Elemen marketing mix 7P yang pertama adalah produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari hasil produksi jasa atau layanan suatu bisnis. Produk dapat berupa barang, jasa, maupun produk visual. Dalam menciptakan sebuah produk, PT Unilever menentukan terlebih dahulu demand atau permintaan pasar terhadap produk tersebut. Kemudian menentukan juga target pasar yang akan mereka sasar. Kedua hal tersebut harus PT Unilever lakukan terlebih dahulu untuk memastikan apakah produk yang mereka buat sudah tepat dan sangat dibutuhkan oleh konsumen saat ini atau tidak. Yang kedua, price. Elemen marketing 7P yang berikutnya adalah harga, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk membeli produk yang Anda tawarkan. PT Unilever tidak bisa menentukan harga sebuah produk secara asal. Semua harus melalui tahap kalkulasi yang tepat sehingga harga produk tersebut tidak membawa dampak negatif bagi perkembangan bisnis mereka. Dalam menentukan harga, PT Unilever tidak bisa mematok nominal yang terlalu tinggi karena dapat mempengaruhi pada minat beli konsumen. Mereka juga untuk tidak mematok harga yang terlalu rendah karena dapat berpengaruh pada pemasukan PT Unilever. Yang ketiga, place. Tempat menjadi elemen marketing mix selanjutnya yang perlu PT Unilever perhatikan. Dalam pembuatan sebuah produk, PT Unilever biasanya memiliki tempat atau lokasi usaha agar setiap aktivitas pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar dan efektif. Namun perlu adanya strategi khusus untuk memilih lokasi yang benar-benar tepat dengan produk atau layanan. Yang keempat, promotion. Elemen promosi yang menjadi salah satu faktor penting dalam memperkenalkan sebuah produk. Promosi merupakan salah satu tujuan strategi marketing yang memiliki tujuan antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi dan menarik konsumen baru. Yang kedua, mengkomunikasikan produk baru. Yang ketiga, meningkatkan jumlah konsumen. Yang keempat, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk. Yang kelima, mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk. Yang keenam, memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu produk. Media promosi yang digunakan PT Unilever untuk membantu mengenalkan produk atau merek kepada pihak konsumen, misalnya media sosial seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Yang kelima, people, orang atau SDM.
Elemen marketing mix berikutnya adalah orang atau sumber daya manusia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa faktor ini berperan penting dalam membuat suatu kemajuan atau bahkan kemunduran dari suatu perusahaan. Bisnis yang PT Unilever jalankan mengalami pertumbuhan dari sisi kredibilitas dan cakupan bisnis yang luas. Selanjutnya adalah menentukan struktur organisasi internal perusahaan. Inilah mengapa berbagai perusahaan berlomba-lomba untuk mencari kandidat pekerja terbaik. Yang keenam, physical evidence atau tampilan fisik. Elemen marketing mix 1 ini juga sangat penting untuk diimplementasikan pada PT Unilever karena komponen visual sangatlah penting. Setelah menciptakan dan mengembangkan sebuah produk, PT Unilever juga harus memperhatikan kemasan dari produk tersebut. Kemasan yang menarik dapat meningkatkan faktor penjualan produk PT Unilever. Pada umumnya, calon pelanggan akan memperhatikan struktur dan tampilan dari kemasan produk. Kemudian selanjutnya mereka melihat isi dari produk tersebut. Yang ketujuh, proses. Elemen terakhir dalam marketing mix 7P yaitu proses. Proses ini meliputi prosedur, mekanisme, dan alur yang diterapkan oleh konsumen untuk menggunakan layanan yang PT Unilever buat. Mulai dari konsumen memesan hingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi elemen ini merupakan pengalaman konsumen mulai dari awal pengenalan produk sehingga pembelian produk. Dalam menerapkan proses pemasaran bisnis yang baik, PT Unilever memperhatikan juga untuk selalu menjaga konsistensi. Sangatlah penting untuk menjaga konsistensi dalam melakukan promosi produk kepada pelanggan secara luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan promotion mix pada PT Unilever Indonesia. Yang pertama terdapat periklanan atau advertising. Unilever memanfaatkan media periklanan guna memasarkan produk-produknya, baik periklanan melalui media elektronik ataupun cetak seperti melakukan periklanan di televisi, radio, internet, outdoor print, billboard, serta majalah. Advertising ini dilakukan oleh Unilever untuk mengkonfirmasikan produk-produk dan promo atau diskon yang ditawarkan oleh brand-brand produk Unilever. Yang kedua terdapat personal selling. Unilever juga melakukan interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih, melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesan. Yang ketiga terdapat sales promotion. Unilever melakukan berbagai cara untuk mempromosikan produk-produknya dengan berbagai cara. Yang pertama terdapat memberikan kupon, yang kedua memberikan potongan harga, yang ketiga premium dan advertising specialities, yang keempat memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memenangkan uang tunai, yang kelima memberikan sampling and trial offers, yang keenam melakukan brand placement, yang ketujuh memberikan rebates atau pengurangan harga, yang ke-8 melakukan frekuensi, yang keempat terdapat public relation. Public relation Unilever menggunakan media website resmi yaitu www.unilever.co.id. Dalam website tersebut, Unilever menyajikan foto-foto dan video-video kegiatan brand-brand produk perusahaan mereka. Yang terakhir terdapat direct marketing. Unilever dalam melakukan pemasaran secara langsung, melakukan pengiriman surat secara langsung kepada para pelanggan, melakukan interaksi dengan telepon dengan para konsumen, berhubungan secara langsung dengan konsumen dengan faksimili, email, dan juga menggunakan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen dan mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan atau calon konsumen. Marketing mix yang digunakan PT Unilever Indonesia. Pemasaran dapat didefinisikan sebagai salah satu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan yang merencanakan. Menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa kepada kelompok pembeli. Perusahaan terus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen jika mengharapkan usaha dapat berjalan terus atau konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap produk, jaminan yang baik atas barang dan jasa yang dilakukan sesudah penjualan. Sedangkan perusahaan dalam usaha untuk memenuhi dan
memuaskan kebutuhan serta keinginan pasar. Sasaran menjalankan suatu strategi yang dikenal dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Jika sasaran pasarnya sudah ditentukan melalui riset pemasaran, maka perusahaan harus membuat suatu rencana yang baik untuk memasuki segmen pasar yang dipilih. Marketing mix tersebut merupakan satu perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua itu ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Menganalisis marketing mix PT Unilever Indonesia. 1. Produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, ataupun konsumen yang dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan yang termasuk dalam produk selain berbentuk fisik juga jasa atau layanan. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai dunia seperti Pepsodent, Pond's, Look, Lifebuoy, Sunsilk, Dove, Clear, Rexona, Tango, dan lainnya. Dari masing-masing produk mempunyai tampilan yang berbeda-beda. 2. Harga. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk harga yang sama terhadap semua pembeli. Harga yang ditawarkan untuk produk ini juga relatif murah sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. 3. Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan agar produk dapat diperoleh dengan mudah, tersedia bagi konsumen. Sasaran sebagai besar produsen menggunakan perantaraan pemasaran untuk memasarkan produk, khususnya barang, dengan membangun satu saluran distribusi, yaitu kelompok organisasi yang saling bergantung dalam keterlibatan mereka pada proses yang memungkinkan suatu produk atau jasa tersedia bagi pengguna atau konsumsi oleh konsumen. Atau penggunaan distribusi. Distribusi untuk produk biasanya dapat berlangsung di gudang distribusi, supermarket, pasar tradisional, dan warung-warung eceran. 4. Promosi. Promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkonsumsi manfaat produknya yang meyakinkan konsumen agar mau melakukan tindakan pembelian. Biasanya promosi yang dilakukan PT Unilever Indonesia melalui pengiklanan di televisi, event-event, dan lainnya. 5. Orang adalah orang-orang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan dan merupakan faktor yang memegang peranan penting bagi semua organisasi dalam perusahaan. Jasa unsur people ini bukan hanya memainkan peranan penting dan dalam bidang produksi atau operasional saja, tetapi juga dapat melakukan hubungan kontak langsung dengan konsumen. Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini adalah penting dalam mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan image perusahaan jasa yang bersangkutan. 6. Sarana fisik merupakan satu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk di dalam physical evidence antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, perabot, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan servis yang diberikan seperti tiket, sampul, label, dan lainnya. Proses mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Dari bauran pemasaran atau marketing mix dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Jadi dengan melakukan atau menerapkan strategi marketing mix, produk, harga, distribusi, promosi, people, proses, physical evidence, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
disesuaikan dengan selera lokal. Strategi yang digunakan PT Unilever adalah pendekatan atau cara umum yang dilakukan suatu organisasi untuk perusahaan untuk mencapai dan memperoleh tujuan. Sedangkan taktik adalah cara-cara yang bersifat spesifik yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih seperti 7P dan 4C, marketing mix, analisis SWOT, serta promotion